warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Arif selaku Kepala Sekolah SDN 2 Barabai Darat. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu Dewan Guru SDN 2 Barabai Darat. Yang berbahagia, pada hari ini kita akan mendiskusikan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Diskusi kali ini adalah tugas ulun sebagai calon guru penggerak angkatan 11 di SDN 2 Barabai Darat. Sebelum memulai diskusi kali ini, kita ice breaking dulu sebelum memulai diskusi kali ini supaya kada tegang. Terima kasih. Tinggi. Selanjutnya kita memasuki diskusi kali ini. Tujuan pendidikan menurut kita. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak
agar dapat memperbaiki lakunya akan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, Bapak Ibu, menurut Bu Hantian itu apa budaya positif? Menurut Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Ada yang tahu? Bapak Aulia? Apa Ibu? Coba Ibu Alimah. Menurut ulun apa itu budaya positif? Menurut itu kebudayaan, kebiasaan baik pada misalnya kegiatan atau apa di suatu tempat. Menurut Ibu Halimah, budaya positif itu kebiasaan anak di sekolah pula. Ada yang lain? Apa itu budaya positif? Waktu istirahat telah tiba. Kepada seluruh siswa, Ada lagi? silakan Yang tahu apa itu budaya positif? Para siswa yang membeli jajanan untuk membuang sampah di tempat. Nah, jadi Bapak Ibu, budaya positif itu di sekolah, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, konsep inti budaya positif itu ada 8. Ini sama halnya kita semalam kembal itu tentang aksi nyata. Aksi nyata kita tentang disiplin positif. Nah, ini sama kita nantinya membahas tentang disiplin positif tersebut. Konsep inti budaya positif itu ada 8 macam Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Itu ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama, ilusi mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan itu positif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, itu ada perbedaannya antara stimulus respon dengan teori kontrol. Kalau stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Yang keempat, bisa mengontrol orang lain. Yang kelima, pemaksaan
ada pada saat bujukan gagal. Yang keenam, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan teori kontrol itu kita bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keempat, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kelima, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir model berpikir menang-menang. Nah, di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu. Menurut Pian, yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setujulah Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu itu setujukah atau kadakah? Ada yang mau menjelaskannya? Oh, ini Ibu. Terima kasih. Menurut saya, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut ulun, hukuman itu kita lihat dulu hukumannya apakah positifkah atau tidak. Tetapi di sini biasanya kita kalau hukuman untuk anak didik kita, biasanya hukuman yang positif, artinya hukuman itu mengarahkan anak supaya kadang mengulang kembali. Nah, jadi kita sebagai seorang pendidik itu bisa membedakan ini hukuman yang anak mau mengikuti dengan kedisiplinan, bukan menghukum dia jerak. Nah, itu menurut pendapat ulun. Terima kasih. Jadi tadi menurut Ibu Mahda tidak setuju pula kalau hukuman itu mendisiplinkan anak, kecuali hukumannya itu positif untuk mengajarkan anak agar menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hasil positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, apakah Bapak atau Ibu setuju pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Ada yang mau menjawab? Bapak tidak. Kalau menurut saya itu tidak setuju. Karena tidak ada kesesuaian antara membaca dengan disiplin anak. Kan membaca berarti kan dia mahir membaca, tapi tidak ada korelasinya dengan disiplin anak. Itu mungkin. Jadi tidak setuju pala karena pada sesuai atau tidak keselarasan antara membaca dengan mendisiplinkan anak. Selanjutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setujukah atau tidak menurut Bapak atau Ibu? Apa? Setuju. Alasannya kenapa, Pak? Karena dengan memberikan penghargaan kepada anak, berarti kan kita mengakui bahwa anak itu mampu. Nah, itu otomatis dia termotivasi untuk lebih lagi. Berarti setuju pala supaya anak itu lebih termotivasi lagi belajarnya dan semangat dalam belajar. Selanjutnya, nah, yang selanjutnya itu disiplin positif. Apa makna disiplin menurut Bapak Ibu untuk anak kita? Apa makna disiplin menurut Bapak Ibu? Ada yang mau menjelaskan? Ibu Sophie?
atau yang lain? Ibu Erni. Terima kasih. Apa makna disiplin? Ini menurut saya disiplin itu adalah taat atau patuh terhadap peraturan yang berlaku baik di sekolah atau di masyarakat. Menurut Ibu tadi disiplin itu adalah taat atau patuh kepada peraturan baik itu di sekolah maupun di rumah. Nah, jadi Bapak Ibu, disiplin positif itu adalah salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin positif adalah sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, apakah Bapak Ibu ketika waktu di kelas agar anak disiplin itu melakukannya dengan paksaan kah atau kesadaran internal kah? Melakukan disiplin positifnya di kelas paksaan kah? Oh harus dipaksa ini apa? Nah, misalnya atau kesadaran dirinya kah? Kalau dipaksa lah Pak, kalau di kelas supaya lebih disiplin dipaksa. Jadi kebiasaan. Nah, jadi nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita memaksa anak itu Bapak Ibu ada dampaknya. Yang pertama, perilaku hanya akan dilakukan jika ada paksaan. Misalnya menyiram kambang, bila kada disuruh hanya, bila kada air. Nah, sama kayak buang sampah, di anaknya ditutup atas yang tutupnya aja, kada dibuat langsung ke dalam bak sampahnya. Bila kada disuruh hanya atau dikuciaki kita di kepala. Yang kedua, akan hilang ketertarikan bahkan muncul antipati terhadap kegiatan yang dipaksakan. Nah, yang ketiga, kemerdekaan berekspresi dan potensi anak menjadi terbatas. Bapak Ibu, dampaknya kalau kita memaksa anak. Nah, kalau kesadaran internal itu maka mengajak atau mendorong murid melakukan kegiatan yang membuat mereka merasa senang. Terus membantu murid untuk menemukan inspirasinya. Yang ketiga, membuka ruang dialog dengan murid. Nah, itu Bapak Ibu perbedaannya antara paksaan dengan kesadaran internal bila kita menyuruh anak untuk disiplin tersebut. Tapi kebanyakannya paksaan malah. Tinggi. Lanjut. Nah, di sini ulun ada pertanyaan lagi. Apakah Bapak Ibu cenderung memaksa murid untuk patuh melakukan sesuatu? Iya. Bagaimana rasanya ketika melakukan sesuatu karena dipaksa? Kayak apa Bapak Ibu? Merasa apa? Kesal apa? Jengkel kah hatinya? Atau sakit hati kah? Atau biasanya merangkutnya kita bila dipaksa, ya kan lah, sama kayak kita dipaksa gitu, merawat murid tinggi, gagal belum jalan. Oh, bisa merasakan kan Bapak? Nah, tinggi.
Nah, caranya yang bagaimana yang ingin Bapak Ibu guru lakukan di kelas supaya anak tuh kada dipaksa lagi kayak apa Bapak Ibu? Memberikan contoh, ini boleh memberikan contoh, misalnya kita pergi sesapu pala kalau piket siswa ya juga ini, atau membuang sampah bila ada yang di muka kelas kita membuangnya juga begimitan, membuang sampahnya. Biasanya kan anak sembarangan membuang kertas di muka kelas, ditimbangnya kesolokan tekana. Nah, jadinya kitalah yang memulainya agar anak bisa disiplin. Tinggi. Nah, selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama tak lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi berdasarkan profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya berdasarkan IBO Primary Yes Program atau PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan berdasarkan keterampilan hidup, itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, pertengahan pembelajarannya itu kan ada 8, jadi kita ice breaking lagi supaya lebih semangat lagi, jangan ngantuk dan tetap semangat. Tinggi. Ini kan pakai lagu Pak, kita aja yang beraduakan ulun kena. Dimohonkan berdiri sebentar Bapak Ibu. Tinggi. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Iya, terima kasih. Kada tahu apa, kada suara. Oh ini lu ngeliat di TikTok Pak, supaya anak lebih semangat. Supaya lebih semangat lagi Bapak Ibu. Lanjut pembelajaran selanjutnya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Yaitu yang pertama, bertahan hidup. Yang bertahan hidup yaitu makanan, ada kesehatan, rumah, keamanan, dan pakaian. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan, yaitu maksudnya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi,
kesenangan, yaitu berupa bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, di sini ulun ada contoh tentang kebutuhan kebutuhan dasar manusia. Misalnya yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Itu termasuk kebutuhan apa Bapak Ibu? Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, atau kesenangan? Kesenangan. Iya Mas. Coba diklik. Ini. Coba diklik kan jawabannya. Ini. Nah, iya betul, kesenangan Bapak Ibu. Jadi ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Biasanya kan ada anak yang tujuh menyanyi sambil mengerjakan tugas. Nah, itunya kesenangannya buat. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, itu kebutuhan dasar manusia. Apa Bapak Ibu? Bertahan hidup, kasih sayang dan diterima. Terima kasih, penguasaan, kekuasaan, kasih sayang. Coba. Nah, betul. Kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, itu kebutuhan apa? Bertahan hidup, kasih sayang dan diterima kasih, penguasaan, kebebasan, atau kesenangan. Penguasaan, kebebasan, betul lah. Nah, iya, kebebasan Bapak Ibu. Yang terakhir, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, itu kebutuhan dasar manusia apa? Bapak Ibu, bertahan hidup, kasih sayang dan diterima kasih, penguasaan, kebebasan, atau kesenangan. Penguasaan. Iya, penguasaan. Nah, betul Pak Aulia menjawab. Lanjut berikutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menurut Diane Gosset dalam buku Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Maksudnya murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan Bapak Ibu. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, itu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, yaitu murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik atau tujuan disiplin positif. Bapak Ibu, menurut penelitian dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang
dari perilaku murid-murid kita di sekolah. Yang mana biasanya yang motivasinya? Yang pertama, menghindari tindakan dan hukuman. Jadi murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Bapak Ibu lah, ini merupakan berarti motivasi ekstrinsik. Yang pertanyaan kedua, strategi apa yang selama ini Bapak Ibu terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid dan bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid perhatian? Ada yang mau menjelaskan? Iya. Terima kasih. Ini untuk kelas ulun aja Pak, kelas 1 khususnya. Kita mencontohkan dulu. Jadi contohkan dulu, kita misalnya jangan membuang sampah, kita jangan terlambat, seperti itu. Jadi kita dulu yang memberi contoh, baru nanti muridnya akan meniru kita, karena kan guru itu dulu dan ditiru. Nah, kebiasaan sehingga itu perilaku yang kita terapkan pada anak menjadi kebiasaan di mereka. Jadi caranya mulai kita terlebih dulu sebagai guru mencontohkan, misalnya tadi membuang sampah. Jadi anak mengikuti kita. Kalau membuang sampah itu pada tempatnya, jangan dibuang ke selokan atau di muka kelas, misalnya berhamburan sampahnya. Nah, seperti itu. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan apa yang Bapak Ibu berusaha tanamkan pada murid-murid di kelas dan di sekolah? Apa? Nilai-nilai kebajikan apa yang Bapak Ibu berusaha tanamkan pada murid-murid di kelas dan di sekolah? Tadi Bapak kan? Ini Izin prestasi atas kesempatan yang diberikan. Kira-kira kebajikan apa yang saya berusaha pada murid-murid di kelas? Punya itu nilai kebajikan tanggung jawab. Habis itu ada percaya diri, di tengah anak maupun guru dan langsung. Ini percaya diri, tanggung jawab, kerjasama, itu yang apa, kebajikan dan nilai kebajikan yang mungkin lo tanamkan kepada murid-murid di kelas maupun kepada rekan-rekan guru lainnya. Terima kasih. Jadi tadi menurut Bapak Arif itu nilai-nilai kebajikan yang berusaha ditanamkan pada murid di kelas di sekolah, yaitu yang pertama tadi tanggung jawab, yang kedua percaya diri, dan yang ketiga kerjasama baik antara murid maupun rekan-rekan guru di sekolah. Ini ada identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal itu berupa hukuman, sedangkan identitas sukses itu berupa disiplin. Yang pertama itu identitas gagal hukuman. Itu murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Yang kedua, mencoba mengontrol anak dengan perbuatan negatif atau membayar impas kesalahan. Yang ketiga, dampak pada murid bisa marah, merasa bersalah, rendah hati, dan mengasingkan diri. Yang keempat, tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai.
Sedangkan identitas sukses itu berupa disiplin itu ada dua. Yang pertama konsekuensi, itu murid atau anak belajar taat peraturan. Yang kedua mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Yang ketiga kehilangan hak waktu jeda, seorang diri dan pemahaman. Yang keempat sudah diketahui masuk akal. Sedangkan restitusi yaitu murid atau anak belajar memecahkan masalah. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Yang ketiga, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Yang keempat berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Nah, di sini ada beberapa contoh tindakan guru. Yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, karena terlambat ke sekolah itu berupa hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi. Mohon perhatian. Bel Iya betul, konsekuensi. kepada seluruh Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi hukuman inggih. Ia berlari keliling basket Bapak Ibu karena terlambat hadir ke sekolah, yaitu berupa hukuman. Murid diminta untuk push up periode sekali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, berarti hukuman ini betul. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi juga. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, konsekuensi. Ini. Nah, selanjutnya itu ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, di sini ada contoh kasus, yaitu berupa siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Misalnya hormat kepada bendera selama 1 jam. Itu penerapan posisi kontrol hukuman. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Itu penerapan sebagai pembuat merasa bersalah, anak tuh merasa bersalah Bapak Ibu. Yang ketiga, ayo dong ikuti peraturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya, sekali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu termasuk penerapan posisi kontrol sebagai teman Bapak Ibu. Selanjutnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu sebagai penerapan posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, yang terakhir itu apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu merupakan penerapan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu penerapan
Posisi kontrolnya sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai teman, pemantau, manajer, pembuat merasa bersalah atau hukuman. Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat merasa bersalah ini. Iya, pembuat merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu termasuk posisi kontrol Ibu, teman, pemantau, manajer, pembuat merasa bersalah atau hukuman. Coba kita buka. Nah, pembuat merasa bersalah Bapak Ibu. Ini yang ketiga, ayolah lakukan demi saya ya. Nah tadi apa? Teman. Ini yang keempat. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai teman, pemantau, manajer, pembuat merasa bersalah atau hukuman. Teman lah. Pemantau. Yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah itu sebagai apa? Manajer, ini jujur. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Berarti itu sebagai apa? Penghukum. Selalu terakhir lagi dia menulis peduli lagi dia menulis itu panggil orangnya. Nah itu sebagai penghukum. Ini. Selanjutnya itu keyakinan kelas. Nah, apakah keyakinan kelas sama dengan peraturan kelas? Menurut Bapak Ibu, keyakinan kelas itu sama lah dengan peraturan kelas? Pak, beda. Kalau beda, apa penjelasannya Ibu Sophie? Kalau peraturan kelas itu kayak ada misalnya konsekuensinya, tidaknya itu. Kalau keyakinan kelas itu dihasilkan dari dorongan dari siswanya sendiri. Kayak misalnya kalau peraturan dilarang membuang sampah sembarangan. Nah sedangkan kalau untuk keyakinan kelas itu kata-katanya diganti jadi kami mencintai kebersihan misalnya. Kalau keyakinan kelas ini peraturan atau apa saja yang disepakati oleh yang dalam kelas seperti kesepakatan bersama lah, kesepakatan bersama yang harus dilaksanakan dalam kelas itu. Kalau peraturan itu kan sebenarnya sudah ada, walaupun tidak ada kesepakatan dalam kelas, banyak peraturan yang bersifat umum kan. Kalau keyakinan itu kan sesuai dengan apa-apa yang disepakati oleh kelas tersebut. Nah ini betul sekali apa yang Ibu katakan tadi. Jadi peraturan adalah petunjuk atau kaidah atau ketentuan yang dibuat untuk mengatur anak atau siswa. Sedangkan keyakinan kelas yaitu tadi jujur, keyakinan atau kesepakatan yang berasal dari kata sepakat. Artinya kita setuju, semufakat atau sependapat, sehingga bersepakat berarti sama-sama menyetujui keyakinan kelas yang ada di kelas kita masing-masing. Nah, di sini ada beberapa bentuk pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama lebih abstrak dari peraturan,
Yang kedua berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam bentuk kalimat positif. Yang keempat sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang terakhir semua warga sekolah dilibatkan saat membuat. Selanjutnya tujuan keyakinan kelas. Yang pertama itu menciptakan saling pengertian antara guru dan siswa. Yang kedua mendorong dialog terbuka antara guru dan siswa. Yang ketiga membantu menerapkan harapan yang jelas. Yang keempat menumbuhkan lingkungan belajar yang aman dan saling menghormati. Yang kelima mendorong rasa tanggung jawab di dalam kelas. Yang keenam memastikan setiap orang bertanggung jawab atas tindakan mereka. Yang terakhir memperjelas apa yang sesuai dalam situasi tertentu. Selanjutnya cara merumuskan keyakinan sekolah di kelas. Itu ada beberapa macam juga Bapak Ibu. Yang pertama siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Yang kedua, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Yang ketiga, guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif, dan yang terakhir, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Di sini ada contoh keyakinan kelas dari kelas 5C. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas ini? Sebagai contoh keyakinan kelas yang ada di kelas 5 ulang, yaitu kelas 5C. Selanjutnya yang terakhir segitiga restitusi. Menurut Gilson, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Segitiga restitusi itu ada 3 macam Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini di sini ada beberapa macam contoh kata-kata menstabilkan identitas. Yang pertama berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang ketiga, kita bisa menyelesaikan ini. Yang keempat, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang kelima, kamu berhak merasa begitu. Yang keenam, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang ketiga,
bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Itu ada beberapa macam contoh kata-katanya. Yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, di sini contoh penerapan segitiga restitusi itu anak yang membuang sampah sembarangan. Nah, ini Betul, menurut Asia, sebuah sampah sembarangan itu merupakan perbuatan baik atau buruk. Setiap orang pernah berbuat salah, itu juga pernah berbuat salah, tapi kamu tidak seharusnya melakukan seperti itu. Iya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan begitu, ya kan Asia? Boleh kan ibu mengetahui alasannya? Saya terbiasa membuat saya malas membuat sampah di tempat sampahnya jauh dari jangkauan saya. Menurut kamu, membuang sampah sembarangan itu benar atau tidak? Tidak benar, Bu. Apakah kamu ingat dengan keyakinan kelas kita? Apa coba sebutkan? Nah, kalau menurut kamu, apakah tindakan kamu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kamu bilang tadi terbiasa membuang sampah sembarangan. Bagaimana kamu akan mengatasi keburukan ini? Yakin kamu bisa melakukan hal itu? Baiklah Asia, kita telah berdiskusi dan menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Ibu berharap kamu bisa bertanggung jawab dan berkomitmen dalam memperbaiki kesalahan yang telah kamu lakukan. Baiklah Asia, saya hargai keputusanmu. Kita memperbaiki kesalahanmu tadi. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Nah, itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi dari kelas 5C. Ini Bapak Ibu, apakah ada yang ditanyakan tentang keyakinan kelas tadi? Ini Ibu. Begini Bu, kita kan sudah mencoba membuat keyakinan kelas di kelas 1. Nah, sekarang saya minta saran atau pendapat dari teman-teman, bagaimana sih kelas yang ideal itu? Nah, jadi kan misalnya kelas saya belum ideal, misalnya kurang ini Bu, kurang ini. Nah, jadi bisa saya perbaiki. Terima kasih Bu. Ini adakah sarannya yang kelas mana yang kurang ideal? Misalnya kelas Ibu Erni tadi, yang kelas ideal itu seperti apa menurut Bapak atau Ibu? Ada yang mau menjelaskan? Diskusi. Jangan macam-macam. Soalnya
kasih Bu. Sebenarnya kelas ideal itu tergantung kreatif dan inovatif gurunya Pak. Ideal itu kan tergantung menurut orang lain ideal pasti sudah. Tapi menurut hati kita kan kok ada senang foto ini, kok ada senang seperti ini. Jadi idealnya itu cuma kita ada juga yang seperti struktur, jadwal itu dan sebagainya. Kayak atas ada tulisan-tulisan atau yang lain. Tapi kan ada di antara orang tuh yang ada senang dengan warna seperti ini. Jadi menurut ideal tuh masing-masing menurut ulun. Karena ulun kadang ketujuh ini melihatnya ulun kadang ketujuh untuk kelas 2. Jadi yang ulun ketujuh aja ulun tiro, ampun orang tuh. Ulun senang juga kalau kelas orang melihat kelas orang, oh yang mana nih yang bagus ditiru. Nah seperti itu. Jadi kadang untuk standar ideal tuh menurut ulun, entah lagi yang lain. Jadi menurut kita apa ideal tuh nyaman dilihat kita menurut ulun. Ya deh. Nah kita coba menurut pendapat ulun. Bu Sophie kan. Kalau menurut ulun lah kreatif karena itu tergantung dengan kondisi kelas masing-masing. Bisa dari kelas A berbeda dengan kelas B. Jadi kayak makanan Ya, tergantung Ini ada yang lagi menambahkan? Kalau menurut pribadi ulun, kelas ideal itu kan di setiap kelas kita sudah menanyakan atau membahas keyakinan kelas. Nah, kalau menurut ulun jika keyakinan itu terlaksana kelas itu menurut ulun sudah merupakan kelas yang ideal. Itu aja kalau menurut ulun. Jadi kesimpulannya itu berarti tergantung diri kita membawa wali kelas masing-masing. Kelas yang ideal itu seperti apa, mau seperti apa, atau mau mencontoh di kelas lain boleh buat. Nah, jadi tergantung diri kita wali kelasnya masing-masing mau seperti apa kelas yang ideal tersebut ini. Ya, terima kasih waktunya. Terima kasih juga diberikan untuk bertanya. Nah, ini kan kita membuat keyakinan kelas. Nah, setelah keyakinan kelas itu sudah dibuat, terus terjadi tidak sesuai dengan keyakinan yang ada, dan itu berulang-ulang. Itu tindakan kita seperti apa? Ini saya bertanya dulu ya. Jadi kan misalkan ini kesepakatannya sudah keyakinan kelas itu sudah terbentuk, kemudian tidak terjadi sesuai dengan keyakinan yang ada, itu berulang-ulang dan mungkin bisa jadi orangnya sama. Terus tindakan yang dilakukan apa? Oke, terima kasih. Di sini Allah menghadapi pertanyaan dari Pak Ali, bagaimana seandainya keyakinan kelas itu sudah kita buat, sudah ditetapkan di kelas, tapi ada murid yang melakukan yang melanggar keyakinan kelas itu. Jadi tadi kan kalau yang dijelaskan oleh narasumber ibu di depan, ada yang namanya konsekuensi. Nah ini, kalau dia melanggar, kita beri konsekuensi, tetapi sesuai dengan keyakinan kelas yang dia langgar tersebut. Nah itu, kalau dari lu pribadi Pak Alif, tentu kan kita tadi kan peraturan ada lagi tinggal keyakinan kelas.
Tapi yang dari dijelaskan tadi ada yang namanya konsekuensi. Nah, kalau keyakinan keras kita buat, tetapi ada tindak lanjutnya, berarti itu kan ada ini sisi ada dua fungsi nih keyakinannya. Berarti ada konsekuensi. Konsekuensi bukan berarti dalam bentuk hukuman. Ini kalau itu menurut dulu. Kalau yang dari yang lain boleh menambahkan. Misalnya mau buang, misalnya satu Pak Leleh, oke pertama lagi mau buang sampah misalnya, kira-kira ada berpian nih, kalau ada siswa ada beberapa kali mau buang sampah, konsekuensinya apa? Nah, kalau yang lain bukan hanya sampah yang diambil, tapi seluruh ruangan kelas. Berarti itu konsekuensi apa? Berarti konsekuensi ini. Nah kalau itu kalau yang lain Paulia. Ibu, kayaknya jawaban Bapak apa? Katanya berjalan dua. Ada sih, labian kak. Posisi kontrol dulu yang ada hukum. Tadi ada kasus siswa tidak memakai atribut ketika upacara bendera. Tadi disuruh hormat 1 jam. Ini di situ disebut sebagai posisi kontrol hukum. Oke, ya sebaliknya. Nah, ya ini kita kan ada yang melakukan ini. Kita kalau ada atribut berbaris ke depan. Menurut Pian, ini udah berpian nih, masyarakat masing-masing aja lagi. Apakah itu termasuk posisi kontrol hukuman? Bisa kita di depan nih, oh beda daripada yang lain. Oke. Nah, menurut Pian apakah hukuman? Itu. Hukuman lalu Ya, menurut ini malah dapat dua, dia dapat hukuman juga dapat membuat rasa bersalah. Tetapi yang terjadi di kita kan tetap aja, walaupun kita sudah melakukan hal yang seperti itu, tetap berulang. Nah, bagaimana caranya itu? Kalau menurut ulun itu membuat rasa bersalah dan konsekuensi. Masa, oi. Menurut ulun Dedak dia bahas. membuat rasa bersalah dan juga hukuman. Hukuman kedua. Menurut ulun ini termasuk hukuman. Bang, oke. Ayo. Hukuman Ini jadi menurut Pian kasus anak yang tidak memakai atribut yaitu hormat kepada bendera selama 1 jam itu hukuman atau membuat merasa bersalah. Jadi ada 2 macam lah. Itu kan kasus orang itu, kalau itu kan mau atribut lengkap itu disuruh hormat 1 jam. Ini Kalau kita kan sama-sama hukuman, berdiri. hidupnya tersenang khusus. Nah dari kasus kita itu masuk apa? Kalau kita atribut termasuk hukuman. Kalau menurut ulun Oke, belum putar. ini Putar dulu. Kalau kita masih orang kan yang nyata. kalau kasus di SD kita itu kayaknya kalau menerima hukuman
kayaknya berulang-ulang Pak anaknya malah. Jadi kayaknya ya supaya rasa bersalah hukumannya ditingkatkan lagi Pak. Kalau menurut kasus ini memang yang terjadi di wadah kita. Kita kasih hari Senin sekarang. yang ini kan dari depan Iya. melanggar peraturan masuk hukuman. Obat, oke, kopi. Kalau menurut ini masuk hukuman juga. Orang memang sependapat dengan Pak Ali. Kenapa? Karena biar dihukum ini ada rasa bersalah tuh ada malah menghukum adiknya. Supaya orang yang menegur orang kan menaruh menegur satu minggu berdiri satu minggu. Oh menurut kita. Tapi kan dari jam 3 itu tadi pendapat Pak Ali artinya buat hukuman dan pembuat merasa bersalah artinya setiap minggu itu aja. Nah, terus pendekatan Pak Ali kita gitu. Terakhir penutup, Pak Al. Wow. Ada boleh. Ucap. Kalau menurut ulun ini termasuk hukuman dan pembuat merasa bersalah sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Ali. Itu saja. Oke, mungkin diambil kesimpulan kasus yang ada di sekolah kita berdiri di depan itu termasuk hukuman dan membuat merasa bersalah. Ini. Tapi terkadang jadi ibu tadi orang-orang itu saja dia merasa ada bersalah. Oke. Kalau si ibu Erni, gimana tambahin Pak 2 jam lebih 3 jam lagi. Oke. Masalahnya kan mereka sudah bukan kita tidak mau berdiri. Iya. Ini sama Iya. dengan kita, sama dengan kita. Oke. Mau dibiasain. Malah ada yang bergerak-gerak di gaya permainan segala macam hukumannya bisa ditambah tuh bukan dengan berdiri mengambil sampah dialihkan atau dicari lagi hukuman yang membuat ini ada efek jerak iya ada efek jeraknya karena selama ini kan jalannya itu saja Lagi. Oke, hukuman pembuat merasa bersalah. Berarti yang kita lakukan ini merupakan penerapan 5 fungsi kontrol yang dimana tadi. Oke, next slide selanjutnya. Oke, biasanya ada penjelasan atau sebelumnya kan? Oke, berarti kalau dihukum itu tadi pembuat merasa bersalah itu ada 2 itu berarti tindakan yang sesuai. Oke, sesuai apa sesuai saja Bu? tapi sesuai yang apa hukumannya juga tergantung Tapi yang sesuai dengan kurikulum merdeka itu apakah yang Oke, apakah sesuai atau tidak sesuai? mau hukum sesuai 1 jam misalnya lah. tapi jadi kan kasusnya bukan 1 jam cerita Ini. sesuai aja kan paling banyak supaya ada efek jeraknya kan tapi punya berulang-ulang tapi Ada penjelasan, rasanya ada penjelasan. Kalau kita mengambil penghukuman dampaknya kan kepada anak itu, rasanya ada. Itu, oke. Itu ini dampak Pak. Ini hukuman, ini bukan hukuman dampak. Jadi kita mengambil hukuman konsekuensi lawan restitusi. Itu kan identitas gagal. Berarti apapun yang kita lakukan, kalau bentuknya hukum berarti identitas gagal. Oke. Kalau menurut itu, kalau bacaannya hukuman dari atas sampai ke bawah itu tulisannya patasan identitas gagal. Berarti yang kita lakukan ini gagal. Oke. Berarti identitas sukses itu jadi ada disiplin itu ada 2 lagi bagian lagi konsekuensi lawan restitusi. Berarti bagaimana supaya
sukses ya kalau boleh. Nah ini apa perlu kita rubah? Kalau ulun dihukum kan tujuh lagi karena kan dihukum. Mungkin ulun kata dihukum karena mungkin kami produk lama, guru produk lama. Produk lama, bu. Suka ngomong anak kayak itu. Jadi tetap dilaksanakan, tapi pun biar kena ubah pakai tetap dilaksanakan, tapi ada konsekuensinya lagi. Tambahin konsekuensinya bu, boleh. Nah, tapi kalau bapak menyatakan yang dapat tribut tuh jangan kita dilihatkan di muka. Baik. Oke, ada pendapat lain misalnya. Kalau menurut umum yang pertama yang harus dilakukan, Jadi ya, yang pertama yang harus dilakukan kita inventarisir dahulu anak ini punya ada atribut itu. Kalau yang sudah diinventarisir berarti kan ketahuan dia punya atau kada. Tinggal yang berikutnya ketika hari Senin itu membawa atau kada. Nah itu berarti kan kalau mungkin di awal-awal bisa aja kita tidak sangka. Nah yang jelas di samping kita menginventarisir bahwa anak itu membawa atau kada, yang berikutnya adalah supaya ditandai miliknya seorang-seorang ditandai, ya ditandai ini akunnya akun siapa, karena kan rancang nih misalkan hilang ada ketahuan kemana. Nah itu berarti kan langkah-langkah awalnya seperti itu. Nah untuk berikutnya mungkin kita bisa aja misalkan memakai yang seperti ini, ada konsekuensi, ada restitusi macam-macam gitu. Kalau yang berulang, ya berarti kita sampai ke hukuman. Oke, terima kasih Pak Ali tambahnya. Kalau kita kan pengajaran salam sudah kita himbau boleh, bahkan dihimbau berulang-ulang kali. Ya, kalau nilai pas apel dan sebagainya pakai atribut. Kalau pengajaran kemarin mungkin sudah lengkap nih, sudah lengkap atributnya. Pas kita awal turun sekolah itu sudah lengkap. Paling ada mungkin beberapa orang kemarin murid yang baru masuk yang tidak lengkap, dan ada yang dari ikhtikas semua dari yayasan. Mungkin semua sudah diberi kopi dan semuanya kemarin sudah lengkap. Nah, maka ini kita jelaskan lagi bahwasanya tiap Senin pakai lagi, dan masih terdapat beberapa anak yang ada memakai. Kalau kita menginventaris terus dan akuni terus, bagaimana kita kali ini? Kan kita sudah jelaskan dari awal bahwa atribut kan itu tanggung jawabnya. Kita menemukan itu tadi apa perilaku apa tadi, ada tanggung jawab dan lain-lain. Jadi diberi tanggung jawab itu kepada murid. Jadi kalau kita selalu menginventaris, kalau mencek, kita alahkan pada kuitannya di rumah. Berarti kita guyon ya kalau itu terus berulang-ulang. Kalau menurut ulun, kalau menurut pribadi, ya kalau boleh ada kita mengajar ini, mengajar anak SD, ada kita lebih banyak memperhatikan anak orang daripada kita sendiri. Ini kayak itu. Jadi otomatis ulun main setiap hari pasti menggunakan jangkauan di kelas itu. Jadi ada komunikasi dengan murid. Hari esok pakai ini, esok pakai ini. Jadi itu mengurangi itu tadi bisa. Jadi kita harus aktif. Yang misalnya jadwal pelajaran kan turun bawa sesuai dengan misalnya jadwal pelajaran buku yang dibawa. Jadi ini kalau pakai kayak ini itu bisa mau aktif kita gurunya itu kalau untuk kelas 1 kami. Jadi misalkan upacara atribut dibawa seperti topi, dasi, kemudian pajangan biasanya. Mungkin seperti ini karena kalau kita biasanya hari Senin atau buat sebuah poster hari Senin apel bahwa perangkapan ini. Jadi malam Senin kirim. Oke, di malam Senin kirim ke grup pengumuman orang tua. Komunitas. Oke.
dahului lah seperti apel. Jadi yang dulu atribut yang harus dibawa. Apel Senin atribut ini dalam bentuk poster lah boleh. Pak. Yang harap di kanvas sama terjawab yang bikin Karena kan berinfak kalian kan semakin meningkat dengan kalian Ya kayak biasanya kan bawa meningkat infak kirim baik ke infak malam ya, itu tambah begitu infak makan orang lain terbaca itu olahraga karena kayak itu juga. Oke, kita cari seperti itu. Untuk olahraga biasanya hari ini untuk kelas ini sepakat kayak baju olahraga seperti itu boleh. Oke, boleh. Nah, seandainya ada hari Senin kita kembali ke hukuman kita lagi. Apa terus kita lakukan seperti itu atau kita tambahin konsekuensi? Kita tetap baris di muka, lalu konsekuensi apa? Kita tambahin konsekuensi supaya ada impact. Kalau seandainya ada bu, ini. kayak biasa aja begininya atau masuk ke kelas-kelas anak kan udah gampang itu lah Kita terlalu aduh ada dipikirkannya juga gue jadian kita kan di depan orang rumah kita mau di air depan kita ada yang masih membersihkan lingkungan kita kalau sama lingkungan ada sekolah lagi ini pasti kita mulai terperhatikan dengan di rumah terperhatikan gua mau tuh harus ada tapi dia sih absen pasang bersih oke nah ada seorang tuh di rumah Mimi namanya itu turun subuh jadi kalau tapaan kan untuk PDC atau punya mamanya ada yang juga sibuk apakah hari itu tuh nama mamanya mungkin kamar juga ke sekolahan pas anaknya kan datang dia makan nanti kita lihat itu mamanya apa ini dia pakai ini tapi kan mungkin namanya awal apa mungkin kadeta terperhatikan saat itu sekali tak umpat nih cuma kebanyakan itu bulannya nyesang kebanyakan jangan beli saya karena ini juga kan terperhatikan dari ibu kan ya kan tapi loh baru tahu orang sudah dia kita coba ngambil rumah sebenarnya kita agak pulang menggambar tuh kan supaya mengurangi lebih baik. Oke, seandainya ada tadi konsekuensinya apa? Doa bersih-bersih, kita patuh, kita bimbing, lihatin itu kan, irit kan. Yang ini bicaranya aja. bersih meset Contoh konsekuensi yang bukan contoh konsekuensi yang kasus sebenarnya apa? Ini. Mata panjang nih sampai baca. Oke, itu tadi. Yang dia habis 5 posisi kontrolnya ada banyak pertanyaan. Bukan terus ini yang kita lihat konsekuensinya. Kita mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi itu karena terlambat ke sekolah. Bersama nulis 100 ini atau sepatu digantung di gulung berjalan-jalan ke tiap kelas tuh hukuman amun ini kan dirinya ada tulisan di bagus yang kalau lawannya kan banget dia menulis harus seminggu secara pribadi itu pakaian misalnya, nah ini kita mulai dulu dari awal lah. Setelah nanti diumumkan ternyata hari Senin itu masih ada. Misalkan nih, anak ini kita bawa ke 16 kelas untuk minta maaf ke teman-temannya yang lain bahwa dia tidak memakai atribut, meminta maaf dulu.
membuat rasa kesal. Iya. Sebenarnya trauma beda, trauma lagi. Iya. Kayak di jazz-nya lah. Bisa, mau jadi kamera masuk ke dalam kelas. Pas mau jadi kamera nih, baik. Yang jelas intinya nanti kan kalau sampai 3 kali melakukan berarti kan nanti memberitahu ke orang tua. Tapi bisa juga bang yang biasa alih tadi karena alasannya semuanya dikeras Ikhlas saja. karena menimbulkan keras ini malu ini nggak yang harus kan tampil nah misalnya tapi dikerasnya aja minta maaf kawan-kawanan kada ledakan ribut kan ini dipanggil terus nih tapi memang di sekolah saja sesuai dengan kita nih perjanjian yang tapi membuat kesepakatan bersama disiplin dan sebagainya yalah Kamu di kelas kalau biasanya dia ketawa kamu kelas tinggi aja kan dia ketawa tapi kita tegas kita tegas kan Itu kan kalau terlambat itu bicara sama sekali, itu terlambat di luar kelas. Habis itu mencoret mengganti kertas atau mencoret-coret konsekuensi, membersihkan tumpahan air yang tersinggung karena mungkin itu konsekuensi pas belajar. Terakhir lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Hal apel kalau lari kan konsekuensi karena sesuai dengan pelajaran PJOK iya, masih ada pendidikannya itu kan mendisiplinkan aja tuh karena ketinggalan itu kalau yang besar kan misalnya kalau yang besar minggu depan jadi petugas kalau yang besar. Tapi yang kecil itu loh yang kelas rendah. Amun kelas tinggi bagus lutik minggu depan walaupun Inya yang dapat giliran itu misalnya 6A dia 5B kayak mendapat hukuman gabung aja petugasnya ke 6A suruh jadi petugas upacara minggu depan lain jadwalnya. Ya, Inya aja buat, Inya aja, Inggi. Biasanya pokoknya terlibat lah dari petugas upacara minggu depan. otomatis kan ini otomatis dia jarak saling berapa ibu di belakangnya dia Nah, untuk kelas tinggi, kelas rendah, foto aja mainnya kalau itu kelas 1 kalau kami kelas 1 dia kalau kelas yang belum ada kalau kami kelas 1 ini kayaknya kelas 2 itu paling tertinggal tuh karena orang tuanya terlalu sibuk dalam akan berangkat sementara ada majikan malah yang kelas rendah ini yang kulitannya yang mulai subuh tuh latihan juga itu sama buku beberapa kayak malah itu sama buku zaman tapi kalau dilanjutkan jadi kenapa ketinggalan lagi atau anak ketinggalan ketinggalannya bergantung di kelas mana motivasi ketinggalan tadi di telepon. berarti untuk sementara yang kelas rendah biar laporan aja. Kelas rendah itu berarti kelas 1, 2, 3. Oke, 4, 5, 6 kita bikin petugas upacara minggu depannya. Oke. Karena sisanya apalagi yang kurang leh. Oke, kita coba apa kayak itu kayak apa? Oke. Jadi mulai sebelum hari Sabtu itu dari bagian di dalam kelas kita coba ini pada laki-laki benar-benar siapa yang ada membawa jadi petugas. Oke.
Hari ini nih isu Senin, ini Sabtu. Di lawan yang itu tadi yang selebaran yang foto itu tadi seperti ibu Mina kan bikin akan ada bawa juga. Yang bawa misalnya peringatan besok Senin upacara bawa atribut topi, dasi, ika, pinggang itu bisa tulisakan gitu aja. Ini seorang itu aja. Ada sekelasan. Bila uhanya kada bisa membaca, terpaksa kita juga baca sila barang kayak itu. Untuk orangnya. Bergabung dengan kelas lain kayak apa? Ada yang lain? Jadi kesimpulan pada diskusi kali ini yaitu dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kependidikan profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atau standar kependidikan nasional. Ini terima kasih kehadiran Bapak atau Ibu dalam diskusi kali ini. Sebagai tugas umum calon guru penggerak angkatan 11, semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tahu belum mengapa kamu dipanggil? Karena saya membuang sampah, Bu. Betul, menurut Asia, membuang sampah sembarangan itu merupakan perbuatan baik atau buruk? Perbuatan buruk, Bu. Setiap orang pernah berbuat salah. Ibu juga pernah berbuat salah, tapi kamu tidak seharusnya melakukan seperti itu. Iya, saya tahu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, iya kan Asia? Boleh kan Ibu mengetahui alasannya? Saya terbiasa membuang sampah sembarangan, Bu, karena terkadang saya malas membuang sampah di tempat sampah. Tempat sampahnya jauh dari jangkauan saya, Bu. Menurut kamu, membuang sampah sembarangan itu benar atau tidak? Tidak benar, Bu. Apakah kamu ingat dengan keyakinan kelas kita? Ingat, Bu. Apa? Coba sebutkan. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah.
Nah, kalau menurut kamu, apakah tindakan kamu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai, Bu. Kamu bilang tadi terbiasa membuang sampah sembarangan. Bagaimana kamu akan mengatasi keburukanmu itu? Saya akan membuang sampah pada tempat sampah, Bu. Yakin kamu bisa melakukan hal itu? Ya, Bu. Baiklah Asia, kita telah berdiskusi dan menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Ibu berharap kamu bisa bertanggung jawab dan berkomitmen dalam memperbaiki kesalahan yang telah kamu lakukan. Baik, Bu. Saya akan bertanggung jawab dan menjaga komitmen untuk memperbaiki kesalahan saja. Baiklah Asia, saya hargai keputusanmu untuk memperbaiki kesalahanmu tadi. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Baik, Bu. Terima kasih. Hai, saya Asia dari kelas 5C. Menurut saya sangat senang dengan cara Ibu Yaya menyelesaikan masalah beliau. Tidak langsung menghukum saya, tetapi membantu saya untuk mencari solusinya. Terima kasih. Saya sangat senang dengan cara Ibu Yaya dalam menangani kasus. Beliau tidak menyalahkan saya, tetapi membantu saya mencari solusi memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya dari KC. Saya berterima kasih pada Ibu Yaya karena mengajarkan dan mencari solusi. Karena saya bersalah tak menghakimi saya.